Di video ini, kita akan membahas strategi scalping M5 yang dapat Anda gunakan untuk trading di gold atau XAUUSD, forex dan kripto dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Kita dapat menggunakan cara scalping M5 ini pada semua aplikasi trading, mulai dari MetaTrader 4 atau MT4, MetaTrader 5 atau MT5, TradingView, dan aplikasi trading lainnya. Pada contoh kali ini, kami akan menggunakan TradingView sebagai contoh. Namun, kita dapat menggunakan cara yang sama jika akan menggunakan pada aplikasi trading lain. Strategi scalping ini sangat mudah untuk digunakan, sehingga sangat cocok untuk semua trader. Dan kami akan menggunakan cara scalping 5 menit ini menggunakan pair gold atau XAUUSD 5 menit. Namun, sebelum kita lanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe dan like video ini. Sekarang, buka aplikasi TradingView Anda masing-masing. Karena contoh ini menggunakan TradingView, maka kita cukup mengikuti pengaturan angka yang sama untuk menggunakannya pada aplikasi MetaTrader. Langkah pertama, masuk ke tab Search Indicator dan kemudian ketikkan Moving Average Ribbon. Kemudian pilih saja indikator Moving Average Ribbon dari TradingView. Setelah itu, lakukan pengaturan pada indikator Moving Average Ribbon. Pada tab Input, nonaktifkan tanda pada EMA nomor 3 dan EMA nomor 4. Kemudian, ganti opsi EMA 1 menjadi EMA. Kemudian, atur length EMA menjadi 35. Setelah itu, ganti juga opsi EMA kedua menjadi EMA. Dan kemudian atur length EMA menjadi 65. Untuk warnanya, dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika sudah, maka cukup klik OK untuk menyimpan perubahan. Strategi scalping M5 ini akan menggunakan metode pullback. Jika EMA 35 berada di atas EMA 65, maka itu adalah tanda trend bullish. Dalam hal ini, maka kita hanya akan mencari titik pullback terbaik sebelum kita menempatkan entry. Sedangkan jika EMA 35 berada di bawah EMA 65, maka itu adalah tanda trend bearish. Dalam hal ini, maka kita hanya akan mencari titik pullback terbaik sebelum kita menempatkan entry. Sekarang masukkan indikator kedua yang akan digunakan sebagai panduan untuk melihat apakah harga akan berpotensi melakukan pullback atau tidak. Masuk ke tab Search Indicator dan kemudian ketikkan Stochastic. Kemudian pilih saja indikator Stochastic Default dari TradingView. Setelah itu, lakukan pengaturan pada indikator Stochastic. Masuk ke pengaturan Stochastic Oscillator. Pada tab Input, ganti angka Presential Length menjadi 24. Kemudian ganti angka Presential Smoothing menjadi 3. Setelah itu, ganti juga angka Percentage Smoothing menjadi 3. Kemudian masuk ke tab Style. Pada tab Style, nonaktifkan tanda pada middle band dan background. Kemudian, atur angka upper band menjadi 95. Setelah itu, ganti juga angka pada lower band menjadi 5. Jika sudah, maka cukup klik OK untuk menyimpan perubahan. Kita perlu untuk menambahkan 2 garis horizontal sebelum kita dapat menggunakan indikator Stochastic Oscillator ini. Masukkan garis horizontal pertama dan kemudian atur levelnya menjadi 25.
Setelah itu masukkan garis horizontal kedua dan kemudian atur levelnya menjadi 75. Supaya mudah terlihat, maka atur warna garis horizontal level 25 menjadi warna hijau. Setelah itu, atur juga warna garis horizontal level 75 menjadi warna merah. Kita akan menggunakan indikator stokastik osilator ini untuk melihat area beli dan area jual di market. Jika garis sinyal stokastik osilator berada di antara level 5 hingga 25, maka itu tandanya indikator stokastik osilator sudah memasuki area beli. Sedangkan jika garis sinyal stokastik osilator berada di antara level 75 hingga 95, maka itu tandanya indikator stokastik osilator sudah memasuki area jual. Namun, jika garis sinyal stokastik melewati level 5 ke arah bawah, maka batalkan setup buy. Sedangkan jika garis sinyal stokastik melewati level 95 ke arah atas, maka batalkan setup sell. Sekarang masukkan satu indikator lagi yang akan digunakan sebagai pemandu untuk menempatkan order di market. Masuk ke tab Search Indicator dan kemudian ketikkan Parabolic SAR. Kemudian pilih saja indikator Parabolic SAR Default dari TradingView. Setelah itu, masuk ke tab Pengaturan Indikator Parabolic SAR. Masuk ke tab Style, dan kemudian atur warna dan bentuk Parabolic SAR sesuai dengan selera kita masing-masing. Jika sudah, maka cukup klik OK untuk menyimpan perubahan. Indikator Parabolic SAR ini akan digunakan sebagai pemandu untuk menempatkan order dan sekaligus pemandu untuk menempatkan stop loss di market. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara untuk menggunakan metode scalping 5 menit ini. Cara menempatkan order sell. Jika garis EMA 35 berada di bawah EMA 65, maka itu adalah tanda tren bearish. Dalam hal ini, kita hanya akan mencari titik terbaik untuk menempatkan order sell. Tunggu hingga candlestick harga melakukan retest ke area EMA 35 dan EMA 65. Tunggu hingga garis sinyal stokastik memasuki area jual. Setelah garis sinyal stokastik memasuki area jual, maka tunggu hingga garis persen K memotong atau berada di bawah garis persen D. Pada saat garis persen K memotong garis persen D, tunggu hingga posisi indikator Parabolic SAR berpindah dan berada di atas candlestick harga. Konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah sesuai, maka kita dapat menempatkan order sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada titik Parabolic SAR. Kemudian, gunakan target TP dengan menggunakan RR 1/1,5 untuk TP1 dan 1/2 untuk TP2. Cara menempatkan order buy. Jika garis EMA 35 berada di atas EMA 65, maka itu adalah tanda tren bullish. Dalam hal ini, kita hanya akan mencari titik terbaik untuk menempatkan order buy. Tunggu hingga candlestick harga melakukan retest ke area EMA 35 dan EMA 65. Tunggu hingga garis sinyal stokastik memasuki area beli. Setelah garis sinyal stokastik memasuki area beli, maka tunggu hingga garis persen K memotong atau berada di atas garis persen D.
Pada saat garis persen K memotong garis persen D, tunggu hingga posisi indikator parabolik SAR berpindah dan berada di bawah candlestick harga. Konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah sesuai, maka kita dapat menempatkan order buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada titik parabolik SAR. Gunakan target TP menggunakan RR 1:1,5 untuk TP1 dan 1:2 untuk TP2. Tetap disiplin dan jaga money management kita masing-masing. Jangan lupa klik like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Demikian dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam, trader misterius.